Pria itu menunjukkan ekspresi seram, lalu mengeluarkan jimat dari sakunya. Jimat ini diukir dengan beberapa hantu ganas dengan gigi dan cakar. Saat mereka mengeluarkan jimat itu, Chen Ping dan yang lainnya merasakan hembusan angin yang menyeramkan. Saya melihat pria itu menggumamkan kata-kata, mantranya tiba-tiba meledak, hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul seketika, dan kemudian pola formasi yang tidak terdengar menyelimuti Chen Ping dan yang lainnya. Aku tidak menyangka ada jimat canggih seperti itu di dunia surga dan manusia. Chen Ping merasa sedikit terkejut saat melihat jimat yang dikeluarkan pria itu. Anda harus tahu bahwa di dunia para dewa dan manusia, slip giok pemancar suara yang paling sederhana perlu dibeli, dan tidak banyak orang bisa menggambar jimat. Tapi tidak mudah bagi pria ini untuk membuat mantra tingkat tinggi seperti itu. Saat ini, Chen Ping sebenarnya memikirkan Humazi. Jika Humazi ada di sini, mantra orang ini akan seperti sampah. Tanda seru. Bagaimanapun, Humazi adalah ahli mantra tingkat tinggi. Hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya terus berputar di sekitar Chen Ping dan yang lainnya, dan aura aneh memenuhi udara. Chen Ping dan yang lainnya merasa mata mereka kabur dan kepala mereka juga pusing. Ini adalah penghormatan kepada 10.000 hantu, semuanya harap berhati-hati. Melihat ini, Seng Jiahui segera mengeluarkan jimat kuning dari tubuhnya, menggigit jarinya dan menggambar bentuk aneh di atasnya. Jimat kuning itu meledak, dan semburan kabut kuning memenuhi udara. Chen Ping dan yang lainnya, yang pada awalnya masih sedikit linglung, menjadi lebih terjaga sekarang. Chen Ping memandang Seng Jiahui dengan heran, dia tidak menyangka bahwa Seng Jiahui tahu cara mengeja di usia yang begitu muda. Keluarga Seng adalah keluarga yang berspesialisasi dalam mantra jimat. Meskipun mereka tidak terlalu mahir, mereka adalah salah satu yang terbaik dalam mantra jimat. Banyak jimat yang digunakan oleh para biksu di seluruh wilayah selatan dibeli dari keluarga Seng. Petik 2. Baiqian mengikuti Chen Ping dan menjelaskan. Saat ini, Seng Jiahui sedang menggumamkan kata-kata, dan dahinya sudah berlumuran keringat dingin, terlihat jelas bahwa mantranya sulit untuk menahan lawan. Ternyata kamu adalah gadis kecil dari keluarga Seng, tapi hanya dengan keahlianmu, kamu tetap ingin mengalahkan 10.000 hantu milikku. Tanda tanya petik 2. Pria itu mencibir lalu menekan ringan dengan telapak tangannya. Hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya langsung menyemburkan kabut hitam tebal, dan kabut hitam menyelimuti Chen Ping dan yang lainnya, menjerumuskan mereka ke dalam kegelapan tanpa batas. Melihat ini, Baiqian langsung menembakkan badai dengan telapak tangannya, mencoba menghilangkan kabut hitam, tapi itu seperti batu yang tenggelam ke laut, dan tidak ada reaksi sama sekali. Mereka hanya merasa tubuh mereka terus berjatuhan, seolah-olah berada di jurang di bawah kaki mereka. Saat ini, Seng Jiahui panik, begitu pula Baiqian dan Huo Feng. Chen Ping, sebaliknya, tersenyum dan berkata perlahan, jangan panik, ini hanya mantra kecil, aku akan memecahkannya untukmu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mulai mengukir di tanah dengan kakinya, dan segera sebuah formasi berdesir, diikuti oleh cahaya spiritual yang naik ke langit. Cahaya spiritual ini langsung menembus kabut hitam, dan bahkan hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya ditelan oleh cahaya spiritual ini dan menghilang tanpa jejak. Seng Jiahui melihat pemandangan di depannya dengan heran dan tercengang. Dia tahu betapa kuatnya jimat yang disembah Wang Wei, tetapi dia tidak menyangka bahwa Chen Ping hanya menginjakkan kakinya di tanah dan melakukan beberapa pukulan, dan jimat itu patah. Dengan kemampuan ini, aku khawatir ayahku sendiri pun tidak dapat mencapainya. Seng Jiahui tidak mengerti kapan ahli mantra sekuat itu muncul di wilayah selatan. Ketika pria itu melihat Chen Ping dengan santai mematahkan mantranya, dia sangat terkejut, dia berbalik dan lari tanpa ragu-ragu. Baru saja, alasan kenapa dia berani menghadapi Chen Ping dan yang lainnya sendirian adalah karena dia memiliki jimat Wang Wei Chao Feng. Tapi sekarang, mantranya telah rusak, hanya menyisakan satu cara untuk mati. Masih ingin lari, Chen Ping sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan pedang pembunuh naga di tangannya langsung menembakkan cahaya pedang. Cahaya pedang menembus tubuh pria itu dan membelahnya menjadi dua, dia tidak bisa mati lagi. Apakah kamu tahu di mana ayahmu dan yang lainnya berada? Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Setelah Chen Ping membunuh pria itu, dia bertanya pada Seng Jiahui. Seng Jiahui membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap Chen Ping dengan tidak percaya.
Butuh beberapa saat baginya untuk bereaksi, mengangguk dan berkata, saya tahu. Ayo pergi. Chen Ping berbalik dan berjalan ke depan. Seng Jiahui melihat ke belakang Chen Ping dan mengejarnya. Pada saat ini, Bai Qian melihat ke belakang Chen Ping, berdiri kosong seperti seorang nimfomaniak. Dia tiba-tiba menemukan bahwa Chen Ping menjadi semakin tampan, meskipun dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat pertama, dia tahu segalanya, dan kekuatan aslinya mungkin lebih rendah daripada miliknya, seorang biksu kesengsaraan tingkat 7. Dunia, Bai Qian, menurutmu tuanku sangat tampan. Huo Feng memandang Bai Qian dan bertanya sambil tersenyum tipis. Bai Qian mengangguk, dia memang tampan, aku tidak menyangka orang ini tahu segalanya. Cepat pergi. Aku tidak akan bisa menyusul untuk sementara waktu. Lihat tampang nimfomaniakmu. Huo Feng menarik Bai Qian, dan mereka berdua mengejarnya. Di hutan pegunungan 100 mil jauhnya dari Chen Ping dan yang lainnya. Selusin biksu sedang beristirahat. Salah satu biksu, yang terlihat sangat muda, sedang berlutut di tanah sambil menangis. Ayah, aku salah. Seharusnya aku tidak lari sendirian dan kehilangan adikku. Tetapi para penggarap iblis sialan itu terus mengejar kita. Awalnya aku meminta adikku untuk melarikan diri dulu dan menungguku di depan, tapi dia tidak dapat ditemukan. Biksu yang berlutut di tanah seperti ini adalah saudara laki-laki Seng Jiahui, Seng Jiayue. Yang memegang cambuk dan memukuli Seng Jiayue terus-menerus adalah Seng Busi, kepala keluarga Seng. Saat ini Seng Busi sudah sangat marah. Anda harus tahu bahwa dia sangat mencintai putri kecilnya, dan sekarang dia telah kehilangan putri kecilnya. Tuan, prioritas pertama adalah mencari wanita tertua. Para penggarap iblis itu sangat kejam. Jika wanita tertua ditangkap oleh mereka, konsekuensinya akan menjadi bencana. Kata seorang lelaki tua berambut abu-abu. Tetua Agung, bawa semua orang untuk menemukannya. Anda harus menemukan Jiahui. Tanah harta karun ini dilindungi oleh formasi. Bahkan jika orang lain menemukannya, mereka tidak akan bisa masuk. Jangan khawatir, kata Seng Busi kepada sesepuh agung. Tuan, sebaiknya saya tinggalkan Anda dengan 2 orang. Anda baru saja menerobos formasi dan menghabiskan banyak energi, dan Anda juga terluka. Jika Anda menghadapi suatu situasi, akan sulit untuk menghadapinya. Kata sesepuh agung dengan cemas. Tidak, bawa saja semua orang pergi dan tinggalkan aku sendiri. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan mereka. Wajah Seng Busi menjadi sedikit pucat, dan dia tersentak dan berkata. Melihat ini, Tetua Agung hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia hendak membawa orang untuk menemukan Seng Jiahui ketika dia tiba-tiba melihat seseorang mendekat. WHO, Tetua Agung itu melompat ke depan dan bertanya dengan waspada. Tetua Agung, ini aku. Ketika Seng Jiahui melihat Tetua Agung itu, dia segera berlari dengan gembira. Nona, kami akan mencarimu. Tapi kami tidak menyangka kamu akan kembali. Kata sesepuh agung dengan gembira saat dia melihat Seng Jiahui. Jiahui, Seng Busi melihat putrinya kembali dan bergegas maju dengan gembira. Ayah, Seng Jiahui memeluk ayahnya, lingkaran matanya menjadi merah lagi. Adik perempuan, Seng Jiayue segera berdiri dan menghela napas lega. Jika sesuatu terjadi pada adiknya, dia tahu dia pasti akan dikuliti. Berlututlah, siapa yang memintamu bangun? Seng Busi berteriak dengan marah, dan Seng Jiayue sangat ketakutan hingga dia berlutut lagi. Ayah, jangan salahkan aku. Aku berlari ke arah yang salah. Untungnya, aku bertemu dengan beberapa orang baik yang menyelamatkanku. Kalau tidak, aku akan ditangkap oleh pembudidaya iblis. Kata Seng Jiahui dengan rasa takut yang masih ada. Seng Busi memandang Chen Ping dan yang lainnya, dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Saat ini, anggota keluarga Seng lainnya diam-diam telah mengubah posisi mereka dan mengepung Chen Ping dan mereka bertiga. Lagi pula, tidak ada yang tahu betapa damainya Chen Ping dan yang lainnya. Rekan-rekan penganut Tao, terima kasih telah menyelamatkan putriku. Aku tidak tahu harus memanggilmu apa. Seng Busi bertanya pada Chen Ping dan yang lainnya. Tuan Seng, apakah kamu tidak mengenal saya? Bai Qian melangkah maju dan berkata sambil tersenyum tipis. Seng Busi memandang Bai Qian dengan hati-hati, dan kemudian tiba-tiba menyadari, ternyata itu adalah putri Kaisar Rubah. Terima kasih banyak telah menyelamatkan putri kecilku. Kami memasuki medan perang para dewa dan iblis kali ini tanpa membawa apapun.
Saat kami keluar, saya pasti akan berterima kasih lagi karena telah menyelamatkan hidup Anda. Tapi sekarang ada yang harus kami lakukan, jadi kami tidak bisa menghiburmu. Seng Busi menyarankan agar Bai Qian dan yang lainnya pergi. Tuan Seng, Anda sangat ingin membiarkan kami pergi. Apakah ada harta karun di sini? Bai Qian bertanya pada Seng Busi sambil tersenyum. Seng Busi tertegun sejenak, lalu tersenyum ringan dan berkata, sejujurnya, memang ada harta karun di sini, tapi karena dilindungi oleh formasi, kamu tidak bisa masuk sama sekali. Pernahkah kamu melihat pegunungan yang terus-menerus ini? Seluruh pegunungan ini adalah sebuah formasi, dan puncak di tengahnya seharusnya menjadi tempat harta karun. Saya baru saja menerobos formasi. Bukan saja saya tidak berhasil, saya juga terluka, jadi harta karun ini tidak begitu mudah didapat. Alasan mengapa Seng Busi berani mengatakan yang sebenarnya adalah karena dia berharap Bai Qian dan yang lainnya tidak akan mampu menembus formasi ini, bahkan jika mereka tahu ada harta karun, itu akan sia-sia. Dari ayah, Tuan Chen ini juga ahli mantra yang sangat kuat, dan lingkaran sihirnya juga sangat kuat. 10.000 hantu kultivator iblis dikalahkan olehnya dengan mudah. Seng Jiahui buru-buru berkata pada Seng Busi. Apa? Dia mengalahkan Wang Wei Chao Feng. Seng Busi mengerutkan kening sejenak dan menatap Chen Ping dengan curiga, jelas tidak mempercayainya. Nona, tolong berhenti bercanda. Tahukah Anda bahwa di seluruh wilayah selatan, tidak ada seorang pun yang bisa melampaui kepala keluarga dalam hal mantra atau formasi. Wang Wei Chao Feng itu adalah jimat yang sangat kuat dari klan iblis. Bahkan kepala keluarga mungkin tidak dapat menghancurkannya dengan mudah. Bagaimana dia, seorang pemuda, bisa melakukannya? Tetua Agung berbicara perlahan. Itu benar, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana bisa salah? Melihat Tetua Agung menolak mengakuinya, Seng Jiahui menjadi sedikit cemas. Jiahui, tidak peduli apakah dia ahli mantra atau bukan, kami tidak bisa pergi bersama, tapi kami pasti akan membalas kebaikan karena menyelamatkanmu begitu kami keluar dari medan perang para dewa dan iblis. Setelah Seng Busi selesai berbicara, dia melihat ke arah Chen Ping dan berkata, rekan Tao, tolong. Seng Busi hendak mengajak Chen Ping dan yang lainnya pergi. Ketika Seng Jiahui mendengar ini, meskipun dia tidak puas, dia tidak bisa mengendalikannya. Saya hanya bisa memandang Chen Ping dengan sangat malu. Medan perang para dewa dan iblis ini milik semua orang, dan tidak ada perbedaan geografis, jadi kami ingin beristirahat di sini. Ini seharusnya bukan urusan keluarga Seng Anda, bukan? Lagi pula, kita hanya bertiga, apa kamu takut kami akan merebut harta karun itu? Kata Chen Ping dengan ekspresi main-main. Seng Busi mengerutkan kening, tetapi mengira Seng Jiahui baru saja diselamatkan, Seng Busi hanya bisa menahan amarah di dalam hatinya. Karena kamu ingin tinggal di sini, maka tinggallah di sini. Biar ku beritahu, formasi besar ini bukanlah benda yang fana. Jika kamu memasukkannya secara tidak sengaja, kamu tidak akan mati tetapi akan terluka parah. Yao, setelah Chen Ping selesai berbicara, dia memimpin Bai Qian dan Huo Feng ke samping, dan mengikuti keluarga Seng beberapa mil jauhnya. Seng Busi mengikuti Chen Ping dan mengingatkannya. Terima kasih, Tuan Seng, karena telah mengingatkan saya. Kami baru saja melihat. Seng Jiahui memandang ayahnya dengan ketidakpuasan. Oke, berhenti bicara. Sekarang ada berbagai macam orang di dunia surga dan manusia. Kamu tidak bisa membedakan siapa orang baik dan siapa orang jahat. Seng Busi menegur Seng Jiahui, lalu memandang ke arah Tetua Agung dan berkata, Tetua pertama, ujilah lagi. Kita harus menemukan mata formasi dan mematahkannya langsung untuknya.